teman-teman, selamat datang di sesi pembelajaran mata kuliah Komunikasi Pemasaran bersama saya, Yuliani Dewi Risanti. Pada video pembelajaran kali ini akan mempelajari materi terkait Introduction to Brand atau pengenalan merek dari mulai sejarah brand sampai dengan brand positioning. Oke, yang pertama yaitu mengenal sejarah merek. Secara etimologi, pada awalnya berasal dari bahasa Norwegia lama yaitu brand, yang dalam bahasa Inggris berarti to burn. Diambil juga dari kebiasaan orang Yunani dan Romawi yang membubuhkan tanda tangan atau simbolnya pada pot tanah liat basah untuk kemudian dibuat sebuah gambar logo yang menjadi asal-usul sebuah logo merek seperti yang kita ketahui saat ini. Definisi sebuah merek secara sederhana adalah sebuah tanda dengan bentuk yang berbeda-beda. Terdapat nama, logo, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya yang bertujuan untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, definisi dari merek di masa sekarang telah berubah, yaitu menjadi sekumpulan asosiasi atau deskripsi yang diketahui dan tersimpan di dalam benak seseorang. Kemudian, nama dari sebuah merek dapat mewakili suatu produk dan ini merupakan elemen merek yang paling sering diingat. Kemudian juga merek itu sebetulnya tidak berwujud. Oke, selanjutnya kita akan beralih kepada definisi merek menurut Undang-Undang 15 tahun 2001. Merek adalah tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dagang digunakan pada barang yang diperdagangkan untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa digunakan pada jasa yang diperdagangkan untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai peran dari brand itu sendiri. Secara singkat, terdapat 8 fungsi dari branding, yaitu untuk mengidentifikasi sebuah produk, juga bisa menjadi sebagai penanda kualitas suatu produk, juga sebagai sumber referensi sehingga konsumen dapat lebih cepat memutuskan untuk membeli suatu produk, kemudian juga menambah pendapatan perusahaan dari merek tersebut ketika merek sudah mencapai ekuitas dan menjadi aset perusahaan, kemudian juga memberikan modal awal yang menguntungkan bagi perusahaan, mencerminkan tujuan atau sifat dari produk, dan sebagai jaminan sebuah produk. Setelah membahas fungsi dari branding, selanjutnya kita akan membahas tujuan dari branding. Tujuan dari branding pada intinya adalah untuk meningkatkan nilai jual dari suatu produk. Oke, seperti yang terlihat pada ilustrasi brand value chain, berikut merupakan proses apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai dari merek suatu perusahaan. Dimulai dari program atau kegiatan apa saja yang ingin dilakukan, lalu bagaimana capaiannya dari persepsi dan perilaku konsumen terhadap merek tersebut, hingga proses yang terakhir yaitu market performance atau hasil performa dari proses peningkatan merek tersebut. Selanjutnya, setelah kita melihat brand value chain, kita akan menentukan brand positioning. Menurut Keller tahun 2008, brand positioning merupakan tindakan merancang strategi penawaran dan citra perusahaan sehingga berbeda dengan yang umumnya dan juga berkesan di benak target konsumen. Positioning tidak serta-merta menciptakan karakteristik yang berbeda karena sebetulnya perbedaan strategi bersaing akan terlihat dari yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan. Untuk menciptakan brand positioning, yang harus dilakukan adalah menciptakan atau crafting positioning. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan sebuah positioning produk. Dalam bukunya, Keller menjelaskan bahwa ada dua hal yang penting, yaitu satu, menentukan kerangka acuan. Dalam proses ini, kita menentukan seperti apa target konsumen dari produk yang ingin dipasarkan, manfaat apa saja yang dapat dirasakan oleh konsumen dari produk yang ditawarkan, kemudian juga menganalisis mengenai pihak kompetitor dari perusahaan produk yang ingin dipasarkan. Yang kedua adalah menentukan point of parity dan point of differentiation dari merek yang ingin ditawarkan. Caranya adalah mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana sebuah merek
memiliki kemiripan dengan kompetitornya dan juga menganalisis bagaimana sebuah merek justru benar-benar berbeda terhadap persaingnya. Jadi, dalam POP dan POD ini, kita akan melihat kesamaan produk kita dengan produk pesaing dan juga perbedaan produk kita dengan produk pesaing. Sehingga dari situ kita bisa menentukan positioning apa yang tepat untuk produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana membuat positioning statement. Di slide ini dimulai dari mendefinisikan siapa target market, kemudian mendefinisikan dari frame of reference dan subjektif kategori dari brand yang kita pasarkan. Kemudian kita juga mengidentifikasi benefit apa yang konsumen akan dapatkan dengan membeli produk kita. Kemudian juga alasan konsumen untuk membeli produk tersebut. Itu tadi adalah penjelasan mengenai tahapan dalam membuat positioning statement. Nah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai perbedaan produk dengan merek. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi konsumsi atau pemuasan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Sementara itu, merek bisa diartikan sebagai keseluruhan dari persepsi dan perasaan konsumen mengenai atribut produk dan bagaimana kinerjanya, mengenai nama merek, dan apa yang diwakili oleh merek tersebut, juga tentang perusahaan terkait dengan merek tersebut. Sehingga ketika kita melihat produk itu tangible, sedangkan merek itu intangible. Artinya, merek itu berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap produk tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara produk, merek, dan konsumen yang dapat dilihat pada ilustrasi di slide berikut ini. Pada mulanya, sebuah produk menentukan merek, namun saat ini berubah menjadi merek yang menentukan sebuah nilai dan penjualan dari produk yang ditawarkan. Apabila awalnya merek hanya dimiliki oleh perusahaan, kini merek menjadi milik bersama oleh konsumen karena sebuah merek akan bergantung pada penilaian konsumennya. Baik, itu tadi adalah materi pembelajaran mengenai pengenalan pada konsep merek. Terima kasih telah mengikuti dan menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga sesi pembelajaran ini dapat bermanfaat dan dipahami lebih lanjut. Sampai jumpa pada sesi pembelajaran berikutnya dan selamat belajar.